Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di program Sabarka, sharing bareng kakak. Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Dia adalah salah satu penerima beasiswa LPDP. Teman-teman pasti pada penasaran kan siapa dia? Oke, kita langsung saja sambut dia. Duduk dulu mas, duduk. Nah, oke ya teman-teman, jadi kita kedatangan tamu istimewa ini. Ini adalah salah satu penerima beasiswa LPDP nih ya. Boleh diperkenalkan diri dulu mas, kakak atau bapak atau om? Kakak. Oke ya, karena kita di sesi Sabarka sharing bareng kakak. Nah, di sini ini namanya kakak, tapi kakak siapa nanti dikenalkan oleh beliau. Silakan kak. Ya. Halo semuanya, kenalkan ya, nama kakak Kayan ya, Kayan Manggala lengkapnya, dan di dunia maya lebih dikenal dengan Manggala Kayan. Alhamdulillah kemarin ikut seleksi LPDP tahap kedua ya, dan alhamdulillah lolos jadi LPDP Award, WID LPDP, dan ya saya salah satu dari 17.000 dari yang daftar, 17.000 sekian, dan yang keterima hanya 2.600-an. Dan saya dari salah satu 2.600 itu. Mungkin, dan alhamdulillah ya, saya ini anak sulung dari 5 bersaudara, dan saya keterima di LPDP itu program afirmasi prasejahtera. Mungkin lebih ininya akan kita diskusikan ya, Kak ya. Oh ya Kak, terima kasih sudah memperkenalkan diri ya. Jadi di sini namanya Kak Kayan ya, Kak Kayan Manggala nih teman-teman ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen. Nah, kita kan sudah memperkenalkan diri nih. Ini Kak Kayan sudah memperkenalkan diri. Ada lagi pertanyaan berikutnya, yaitu Kak, boleh nggak diceritakan bagaimana caranya kakak bisa mendapatkan beasiswa LPDP, atau mungkin dulunya pernah mendapatkan beasiswa yang sama atau sejenis atau beasiswa yang lain, bisa di-sharingkan di sini biar teman-teman di luar sana bisa tahu. Silakan Kak. Oh iya. Iya, sebenarnya mah saya dari SD sampai MA itu alhamdulillah dapat beasiswa ya. Namun pas kuliah saya jatuh bangun, nggak dapat beasiswa, meskipun daftar beasiswa macam-macam kemana, tapi nggak dapat beasiswa karena emang universitas saya universitas swasta ya, makanya ya. Tapi alhamdulillah, tapi saya tetap berjuang. Setelah lulus S1 saya mencoba mengabdi dulu di pondok, dan di tahun selanjutnya saya daftar ke LPDP, dan alhamdulillah di tahun 2022 baru tahap 2 itu alhamdulillah saya bisa ikut juga, dan berkat itu juga ternyata ya emang saya juga berkat pengabdian dan berkat doa dari teman-teman semua, kita ya, saya sendiri ya, kita juga sih, karena waktu itu saya bukan hanya saya aja yang berjuang ya, karena waktu itu saya ikut program LPDP Preparation Camp di Bandung selama sebulan. Itu persiapan untuk daftar LPDP dan apa saja yang harus disiapkan LPDP. Dan nanti juga insya Allah ada batch 2 nantinya. Nanti saya juga akan menginfokan ke teman-teman ya, supaya teman-teman bisa lanjut S2 dan lanjutkan pendidikan tingkat yang lebih tinggi lagi. Semangat, meskipun nggak ada biaya, semangat tetap. Oke, tadi kan kakak bilang ada batch 2, berarti kakak sendiri ikut batch pertama. Oh, ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya, batch pertama tapi langsung lolos, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan berikutnya ya kakak ya. Nah, beasiswa LPDP kan nampaknya menarik ya. Nah, tadi sudah diceritakan oleh kakaknya bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, pasti teman-teman pada bingung kan, LPDP itu apa sih, atau sejenis beasiswa apa nih? Bisa diceritakan Kak, LPDP itu sejenis beasiswa apa, atau mungkin ada sesuatu hal agar kita bisa memperoleh informasi itu atau bisa mendapatkan beasiswa itu? Iya, iya. Ya, LPDP itu sebenarnya singkatannya, LPDP Lembaga Pengelola Dana Pendidikannya, yang itu dibentuk ketika ada surat keputusan dari Menteri Keuangan ya kepada Wakil Presiden ya, tepatnya di 2010 kalau nggak salah, 2010 ya. Dan lebih lengkapnya nanti teman-teman saya lagi aja. Dan
ternyata apa LPDP ini ya untuk semua kalangan ada, yang umum ada, buat yang afirmasi juga ada di daerah tingkat juga. Jadi meskipun kita mampu juga bisa ke beasiswa umum. Jadi jangan menyerah dengan pendidikan, jangan menyerah dengan biaya kuliah. Yang penting kita berusaha. Masalah hasil ya kita serahkan pada Allah sih intinya mah. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Tadi Kakak bilang di sini LPDP ini bisa diikutkan sama orang-orang yang latar belakangnya orang kaya juga bisa ya. Bisa. Berarti tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang kalangan menengah ke bawah, tapi semua kalangan bisa gitu ya. Bisa, asal ada keinginan. Ada keinginan karena cuma paling beda persyaratannya aja. Kayak kalau saya kan afirmasi itu kan profilnya 400 ya, kalau yang reguler atau yang umum itu biasanya lebih tinggi lagi ya, 500 lebih, biasanya 500. Makanya ya ketika kita punya, intinya kita punya kemauan enggak untuk melanjutkan pendidikan yang selanjutnya. Sebenarnya kalau terkait persiapan LPDP ya sebenarnya umum aja, kayak ijazah, terus kan yang paling penting kan tergantung tinggal kita milih aja, kita mau program apa kan. Ada 3 program, umum, afirmasi, sama targeted kan. Jadi kita pelajarin dulu itu kita mau masuknya kemana. Oh saya posisinya enaknya di sini nih. Ketika saya juga pas awal-awal mau LPDP itu kan saya baca-baca dulu. Oh baca-baca di webnya itu kan, di webnya, dan alhamdulillah kan saya baca-baca dulu. Oh ternyata saya lebih peluang gedenya di afirmasi. Afirmasi apa? Afirmasi kan ada 3. Ada tinggal afirmasi prasejahtera dan afirmasi apa sih ya, ada lagi satu lagi, dan saya lebih ke prasejahtera karena kondisi saya keluarga saya prasejahtera juga sih. Jadi alhamdulillah dengan itu ya saya langsung semangat, dan ya makanya meskipun nggak ada biaya waktu itu nggak ada biaya buat ke Bandung ya, waktu itu ke Bandung alhamdulillah saya seleksi juga. Waktu juga itu seleksi juga LPDP Person Batch 1 yang awal itu saya seleksi juga, seleksi administrasi dan lain-lainnya, dan alhamdulillah sampai tes TOEFL juga lolos juga, dan sampai ada simulasi wawancara ketika untuk persiapan di LPDP juga saya lolos juga. Dan alhamdulillah saya ketika itu bulan Juni sebulan saya di sana sampai Juli, dan di sana ya dapat teman baru, dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru, dan kita juga lebih fokus, intinya lebih fokus, dan kita diarahkan kepada orang-orang yang sudah pernah daftar di situ dan mendapatkannya juga. Makanya kita peluang untuk mendapatkan itu ya chance-nya sangat besar. Makanya dari 30 kemarin emang sih ada 30 penerima, cuma kan ada yang TOEFL-nya kurang, ada yang itu alhamdulillah yang ada peningkatan. Yang lolos itu ada 9 orang sih. 9 orang, dan termasuk saya yang dari Cirebon sendiri sih, Cirebon sendiri. Oh, berarti dari Cirebon perwakilannya cuma Kakak aja ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Nah, Kakak tadi kan sudah bilang ya, udah menceritakan banyak tentang LPDP gitu ya. Nah, kalau boleh tahu tahapannya itu apa saja nih? Atau mungkin ketika daftar ada seleksi berkas, kemudian ada seleksinya apa aja gitu tahapannya, Kak? Ya, bagus nih pertanyaannya dari Kak Adam ini. Ya, paling yang pertama mungkin untuk yang langkah pertama kita adalah bikin akun dulu. Bikin akun di web LPDP Kemenku ya. Jadi kita bikin akun dulu, ketika sudah dibuka baru kita akan diarahkan untuk mengisi profil kita dan berkas-berkas yang harus disiapkan kayak ijazah macam-macam lah. Kalau saya kan afirmasi harus ada bukti screenshot bahwa kita penerima bantuan dari pemerintah, dan TOEFL juga yang paling penting, TOEFL, esai juga yang paling penting. Yang bikin males itu sebenarnya menurut saya yang bikin males itu adalah dua itu, TOEFL dan esai. Makanya saya sebenarnya daftar PDP itu sebelumnya kan berkasnya belum lengkap, makanya di tahap seleksi administrasi juga belum bisa submit, jadi belum bisa diseleksi oleh LPDP, cuma daftar akun aja, makanya
nggak ikut seleksi, nggak bisa ikut seleksi karena dua hal itu, TOEFL dan esai yang belum bisa saya itu. Makanya saya ketemu pas tahun 2020 ketemu Kang Ale itu. Waktu itu Kang Ale kan dia sudah penerima beasiswa LPDP ya di Unpad, dan saya waktu itu saya ke Purwakarta ya, ketemu beliau di Purwakarta, dan setahun kemudiannya saya bisa ketemu lagi di Bandung dan untuk mengikuti LPDP Passion itu. Dan ya itu sangat membantu sekali TOEFL dan esainya, karena itu yang paling males tuh menurut saya. Berarti kalau untuk LPDP sendiri yang paling susah, bukan susah ya, paling yang dilihatnya mungkin ya, berarti yang paling dilihatnya adalah esai dan TOEFL mungkin ya kayak. Yang paling sulit, bukan paling. Oh, paling sulitnya ya. Iya, yang paling. Oke, berarti tadi ada seleksi berkas, kita ngisi akun dulu kayak gitu ya, kemudian disubmit, habis itu nanti nunggu informasi dari LPDP-nya. Ketika kita lolos seleksi administrasi, berarti kita nanti kita seleksi substansial, seleksi substansial. Nah, enggak, kita tes dulu. Jadi kita tes skolastik dulu. Tes skolastik kayak, jadi tes skolastik itu kayak TPA gitu, tes kemampuan dasar itu. Jadi kita ya kayak mau melamar kerja aja, tes kemampuan dasar kayak apa? Lawan kata, persamaan kata gitu tuh. TPA ya. Namanya kalau di apa namanya tes skolastik. Jadi ketika kita udah ini tinggal tunggu pengumuman, ketika kita pengumumannya lolos, kita akan lanjut ke tes skolastik. Ketika kita tes skolastik sudah waktu itu saya online ya, tes skolastiknya online, dan alhamdulillah sih ya itu juga waktunya kan dibatasi juga, dan emang kita harus belajar lagi tes TPA juga. Saya juga sebelum itu belajar lagi, seminggu sebelum tes skolastik saya udah di ini kan, langsung saya belajar lagi, dan alhamdulillah kan saya tes skolastik lanjut lagi sampai tes wawancara. Ya pokoknya nunggunya ada timeline-nya intinya. Timeline-nya. Kalau karena emang LPDP itu ya sudah profesional lah. Iya. Sudah dari sejak 2010 itu, makanya kan udah timeline-nya jelas. Tinggal nunggu pengumuman, dan waktu itu juga saya wawancara kan ya pokoknya ada banyak kendala. Waktu wawancara juga notebook saya audionya rusak, makanya saya minjem ke teman organisasi, oh ya alhamdulillah bisa aja ya, dan saya bisa wawancara juga dikelilingin dulu. Jadi laptop tuh keliling dulu supaya tahu ini tuh kondisinya kosong atau enggak gitu. Iya, ketika sebelum coba diputar 360 derajat, dikelilingin dulu laptopnya, oh ya kosong, alhamdulillah. Jadi ya intinya penuh perjuangan, dan insya Allah semakin banyak prosesnya semakin indah hasilnya. Masya Allah. Oke, lanjut ya Kak ya. Nah, terkait yang tadi kan yang pertama adalah udah bikin akun, kemudian tes skolastik ya, administrasinya lolos, langsung tes skolastik, habis tes skolastik tes substansial atau wawancara, habis wawancara sudah diumumkan itu lolos atau enggaknya. Oh begitu ya teman-teman ya. Nah, tadi juga sudah diceritain sama Kak Kayan bahwa beasiswa LPDP itu tidak hanya untuk kalangan ke bawah, melainkan semua kalangan juga bisa ikut. Nah, yang perlu kita tahu, Kak, gini Kak, persyaratannya apa saja sih Kak supaya bisa ikut LPDP selain yang tadi administrasinya, atau mungkin kita harus punya wawasan keilmuan apa, atau cukup dengan mensubmit administrasinya aja? Bisa diceritakan Kak tahap-tahapnya atau persyaratannya yang lebih komplitnya gitu? Iya. Ya sebenarnya mah LPDP itu mencari tiga hal para anak bangsa, 3 hal, dari sisi pengabdiannya, kepemimpinannya, dan dia punya peran apa di masyarakatnya. Makanya ya di esai itu sangat berpengaruh sekali, karena di wawancara juga pertanyaan seputar esai. Makanya ya sebenarnya kalau
terkait persyaratan yang itu bisa ada bukletnya kok. Oh, ada bukletnya. Jadi tinggal dibaca aja, memang banyak. Soalnya persyaratannya emang ya gitulah standar lah intinya, ya kayak KTP, kayak KK gitu kan banyak, kayak ijazah, terus nilai juga, skrip nilai yang diujikan terakhir, dan kayak kita juga punya pengalaman nulis juga jadi bobot juga, karena alhamdulillah kan saya kan sudah apa nih? menerbitkan 3 buku. Sudah punya 3 buku nih, teman-teman. Alhamdulillah. Mungkin itu salah satu buat pemberat saya lah intinya lah. Poin plus lah. Poin plus. Jadi penelitian dan penilaian penulisan itu sangat jadi poin plus juga. Karena emang pembeda kita dari ribuan anak bangsa yang daftar. Karena emang prestis banget sih LPDP itu, karena emang semuanya ditanggung, Kang. Jadi dari living cost-nya, dari biaya, jadi kita nggak usah mikirin biaya kuliah. Jadi biaya kuliah mah yang langsung bayar dari lembaga LPDP-nya. Kalau paling kita transfernya biaya living cost, kehidupan untuk setiap bulan, biaya buku, terus nanti juga saya belum PK, nanti juga ikut PK juga persiapan kedatangan, dan nanti insya Allah tahun depan juga saya ikut pengayaan bahasa, karena itu salah satu program yang khusus untuk afirmasi ya. Selain program afirmasi itu ada pengayaan bahasanya, dan pengayaan bahasa itu ya sudah ditanggung juga untuk penambahan skillnya dari LPDP sudah dikasih juga. Makanya waktu itu saya juga sudah mengisi nomor rekening yang saya ini. Makanya kan insya Allah tahun depan ya saya udah pengayaan bahasa untuk bisa daftar ke universitas saya. Insya Allah saya di UGM sih. UGM ya. UGM CICS atau Studi Lintas Agama dan Budaya. Oh, jadi nanti KKN ini ngambilnya di UGM, ambil jurusan Studi Lintas Agama dan Budaya. Lintas Agama dan Budaya. Kita doain ya teman-teman ya, supaya nanti KKN bisa sampai selesai di UGM. Amin. Oke, pertanyaan berikutnya nih Kak dari netizen. Nah, di sini ada pertanyaan seperti ini. Kak, jika lolos beasiswa, apa saja yang didapatkan? Udah dijelasin sih sebenarnya ya. Ini pertanyaan dari netizen, nggak apa-apa. Kak, apa saja yang didapatkan ketika kita sudah dinyatakan lolos menjadi penerima LPDP-nya, kayak gitu? Ya ini mah dapat kalau dari kan kemarin tanggal 13 November itu kan ada penyambutannya, itu juga penyambutan yang mungkin yang baru pertama kali dari semuanya, karena emang ketua LPDP-nya itu direktur LPDP-nya baru ya, makanya punya gagasan baru, ada penyambutan yang lolos LPDP, tepatnya kalau nggak salah tanggal 13 itu ya dijelaskan semua. Nanti juga ya dijelaskan semua, yaitu salah satunya yang saya ingat kan living cost-nya di setiap bulan dikasih, terus uang buku, uang penelitian, dan uang kita transport juga dikasih. Oh, transport juga dikasih. Misalkan ke luar negeri ya dikasih transportnya. Saya ke Jogja ya, ke Jogja dikasih. Terus juga ada biaya asuransi, kita diasuransikan juga, dan ketika kita Sinta juga, misalnya kita nulis masuk ke Sinta atau itu dapat juga, karya tulisnya ya, dapat juga. Dan kita daftar ke universitas, uang daftar ke universitas itu kita diganti juga, nanti bisa diganti. Kita daftar ke universitasnya bisa diganti uangnya nanti. Dan masih banyak lagi sebenarnya Mas Saudara, tapi secara globalnya aja. Dan yang supaya teman-teman makin greget lagi nih, makin semangat lagi nih. Ya. Ini ada bocoran dari bocoran katanya dari yang sudah pernah menerima itu, kalau di Jakarta itu sekitar berapa? Ada yang per bulannya ada sampai 4 sampai 5 juta. Oh, per bulannya seperti digaji ya gitu. Iya, jadi kita belajar tapi digaji. Iya, kayak bekerja gitu kan. Ya, hitung-hitung kita belajar tapi kayak di pabrik. malah lebih kan. Kita belajar dapat ilmu, dan namun kita ditanggung oleh pemerintah. Makanya ya benar kata hadis kan,
man ada dunia bil ilmi, man ada akhir bil ilmi, dan man ada huma bil ilmi. Makanya kayak kita pengen dunia ya dengan ilmu, Ilmunya Kak. ketika akhirat juga dengan ilmu, dan ketika kita pengen keduanya ya dengan ilmu. Makanya warisan yang paling berharga itu adalah ilmu. Karena ilmu itu bisa menjaga kita, namun kekayaan itu nggak bisa, yang kita harus kita jaga. Lebih baik kita punya mewariskan ilmu daripada kekayaan. Karena ya kekayaan itu ya harus kita jaga kan. Tapi kalau ilmu malah yang menjaga kita. Ini menarik banget nih ya. Tadi Kak Kayan bilang ilmu yang akan menjaga kita, tapi kalau kekayaan kitanya yang menjaga kekayaan. Justru bagus ya. Jadi ini salah satu alasan teman-teman bisa ikut beasiswa ini, karena beasiswa ini. Oh ya, tadi bocorannya apa? Yang ya, terus juga selain itu juga ada uang bukunya juga, setiap tahunnya biasanya 10 juta. Oh, 10 juta tiap tahun dikasih 10 juta. Iya, makanya kalau ketika kita udah kuliah nih, ya katanya kan apa? Katanya itu apa, cairnya kan 3 bulan sekali, yang tinggal dikalikan aja, jadi pokoknya ketika kita udah mulai kuliah itu rekening kita udah penuh. Masya Allah ya, itulah adalah 20 lebih. berarti kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu ya. Oke teman-teman, kita lanjut di pertanyaan berikutnya, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Nah, setelah kita sudah dinyatakan lolos ya Kak ya, ada nggak sih tuntutan dari beasiswa LPDP terhadap penerima beasiswanya? Atau mungkin harus mendapatkan IPK sekian, nggak boleh lebih dari berapa semester atau seperti itu? Ada nggak tuntutannya dari pihak LPDP-nya? Ya, kalau tuntutan mungkin dari segi IPK, mungkin IPK dan masa kuliahnya. Karena masa kuliah kan sudah pas di awal itu kita sudah tekan kontrak. Masa kuliah kita berapa SKS dan berapa bulan, hitungannya bulan, 18 bulan atau 18 bulan. Paling maksimal itu 24 bulan. Jadi ketika lebih dari 24 bulan ya LPDP nggak menanggung. Oh, 24 bulan itu untuk jenjang yang setata 2 ya, S2 berarti ya. Oh, kalau S1 berapa tahun? Kan 4 tahun. S1 nggak ada. Kalau S1 tuh nanti biasanya beda lagi. Oh, beasiswa apa? Yang kartu pintar tuh. Oh. Kalau LPDP hanya S2 dan S3. Oh, berarti LPDP buat S2 dan S3 ya? Oke, jadi kesimpulannya LPDP ini merupakan salah satu beasiswa yang paling diminati banyak orang atau banyak pelajar di Indonesia yang akan meneruskan ke jenjang lebih tinggi, yaitu S2 dan S3 ya Kak ya. Nah, ternyata LPDP juga adalah yang bisa nurusin ke S2 dalam negeri dan luar negeri ternyata ya. Luar negeri juga bisa ternyata ya. Bisa. Itu persyaratannya sama aja seperti yang di dalam negeri atau beda Kak? Ya sebenarnya tinggal TOEFL-nya aja sih. Oh, berarti pembedanya di TOEFL ya? TOEFL. Karena emang bahasa itu sangat berpengaruh sih Kak, sebagai alat. Kalau kita TOEFL-nya nggak nanti tes syok di sananya. Oh iya betul. Paling biaya hidupnya lebih tinggi kan, lebih dapatnya lebih banyak. Karena sesuai kita tempat kuliah. Malah ya kalau yang kuliah di luar negeri ya dapatnya lebih gede karena uangnya sesuai di sananya ya, hidup yang di sana. Iya, namun ya insya Allah saya juga pengennya kalau S2 sudah selesai pengen S3 keluar ininya. Oke Kakak nih ya. Sebelum kita akhiri, teman-teman bagi yang ingin bertanya terkait tentang program beasiswa LPDP bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita sambungkan lagi ke Kak Kayannya. Oke Kak Kayan. Sebelum diakhiri, ada closing statement nggak untuk teman-teman di luar sana? Barangkali ada yang berminat, kemudian mau daftar tapi nggak tahu caranya seperti apa gitu. Oke, mangga Kak Kayan. Ya teman-teman ya, ada kesempatan buat teman-teman. Dan kemarin kan saya ikut LPDP Preparation Camp batch 1 ya, dan dari batch 1 itu kan ada komitmen bahwa ketika lolos ke LPDP maka harus menjadi panitia ke LPDP batch 2-nya. Makanya teman-teman yang masih bingung dan masih belum ada persiapan atau pengen lebih fokus lagi, ya ayo ikut LPDP Preparation batch 2, dan insya Allah tahun depan juga sudah dibuka pendaftarannya, dan nanti
bisa dilihat IG-nya juga, bisa dilihat IG-nya LPDP Passion Camp, dan nanti bisa juga ikat ke IG saya Manggala Kayan ya, itu juga saya informasikan juga sih terkait itu, karena nanti juga ada kontaknya dan ada, insya Allah saya jadi panitia di sana, dan di Bandung sebulan juga acaranya insya Allah bulan Februari sih, Februari sampai Maret sebulan biasa. Oh, berarti dibuka kembalinya itu tahun 2023 ya Kak ya? Iya. Oke, bisa disepil Kak, dikasih tahu kira-kira bulan apa, Februari atau mungkin ada di bulan apa lagi pendaftarannya, sampai bulan berapa misalkan gitu. Iya. Ya tadi kan kalau pendaftaran buat jadi kita di LPDP Passion ini camp batch 2 ini nggak sembarangan ya, ada tes administrasi juga ya. Jadi kita supaya kita lebih familiar untuk mempersiapkan ke LPDP. Jadi ya kita tes administrasi dulu, nanti ada tes TOEFL juga, dan ketika lolos lagi ada tes wawancara juga. Ketika udah lolos, nanti insya Allah sih Kak, tadi pas itu bocorannya awal Februari udah mulai. Jadi awal Februari itu udah mulai pembukaan. Udah mulai campnya. Oh, jadi kalau pembukaannya tanggal 1 Januari udah buka nanti insya Allah. Berarti Januari sudah buka, cuman di bulan Februari itu campnya ya. Iya, tinggal daftar, nanti bisa kontak Adam atau saya di IG juga, nanti saya kasih tahu informasinya tentang LPDP Passion Camp 2 ya. Insya Allah itu sangat membantu sekali, karena saya juga dibantu di situ juga sih selama sebulan, alhamdulillah. Iya. Oke, jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar, barangkali ingin tahu IG-nya Kak Kayan, nanti insya Allah ada di deskripsi box ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke Kakak, terima kasih atas waktunya sudah mau sharing bareng Kak Adam Syabar, sharing bareng Kak Adam, Kak Kayan. Oke, terima kasih banyak teman-teman juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.